Baik lagi dengan kita di Nanoji ya, Nanoji Des, Yes, Akil Des. Nur Des. Ya, kali ini kita akan ngomongin tentang sci-fi. Ya, Hah? lo kesini deketin sama mic lah tentang sci-fi. Ya. Apa? Sci-fi? Ya, sci-fi. Oke, fine. Judulnya adalah Naze sci-fi no eiga wa sanani rikashi gatai no katte yuka somo naze eiga jitai ga muzukashi daro. Itu artinya adalah kenapa sih film sci-fi itu susah untuk dimengerti. Dari awal ngapain sih ada film kayak gitu loh ya. Untuk apa ada sci-fi? Iya, untuk apa ada sci-fi gitu kan. Orang mungkin mikirnya, lah filmnya lucu-lucu aja udah Dora udah selesai kan. Dora the Explorer, the movie. Panjang ya? Kenapa harus Dora? Simpel. Kan film itu kan intinya menghibur gitu. Iya. Kadang sci-fi malah nggak jadi ngehibur ya. Betul. Bikin pusing. Sci-fi itu udah bikin pusing. Terus banyak teori-teori aneh nggak jelas. Nah, memang teori-teori aneh yang nggak jelas. Kadang itu fantasi full gitu ya. Bener betul. fantasi gitu kan kadang-kadang. Fantasi full. Tapi ada yang bener juga sih. Tapi bukan film fantasi ya, beda. Ya beda lagi itu. Bukan beda lagi itu beda. Baru ngomongin kemarin itu ya, film fantasi. Apa namanya itu? Ada juga tapi yang nyata gitu ya di sci-fi itu memang apa ya namanya ya? Sci-fi yang nyata. Contohnya apa? Ya, Sci-fi yang nyata apaan? ntar lu. Lalu sci-fi. Robot gede itu mungkin nggak sih sebenarnya? Robot gede mah Gue nggak nonton lo Pacific apa sih kemarin Pacific Rim ya? Apa sih? Pacific Rim mah bukan dia mah hitungannya Tapi kan sci-fi itu robot. teknologi. Itu sci-fi tau? Iya. Kan dua kali. Mecha, istilahnya itu kan robot-robotan sama sci-fi pasti kalau berhubungan dengan teknologi. Kan udah ada yang bikin kayak gitu. Tapi nggak sebesar nggak besar apa Pacific Rim ya? Ada sih di anime judulnya tuh bukan Bubuki Buranki apa sih? Di mana Pierce itu lupa gue. Itu bentuk robotnya tuh realistis sekali. Jadi kotak-kotak gimana gitu. Dia nggak seindah Gundam gitu loh. Nggak seindah Gundam. Apaan? Ini Valve. Bukan anjir. Please anime yang terlalu banyak genre itu. Tapi ya intinya sih yang gue tonton itu movie-nya tuh dia mendekati realita karena Intinya sci-fi itu memusingkan titik. Contohnya kemarin kita nonton Predestination. Predestination. Apaan? Predestination. Gitulah pokoknya. Gua nggak bisa ngomong. Judulnya itu sebenarnya sebelum sampai tujuan berarti predestination itu Iya, tujuan ya. betul. Tujuan. Tapi bukan final destination lagi final. Karena banyaknya judulnya final ya. Final crush. Bukan ya, Tapi predestination. Kita libur kali itu deh. Kan kan? Terus ceritanya ya gitu ya. Ya gitu pokoknya. Apa namanya? Dari dia, untuk dia, demi dia dan semuanya tentang dia. Pokoknya kembali ke dia lagi. Dan direkturnya juga dia juga jangan-jangan. Bisa jadi kayak Steven Seagal ya. What? Iya kan? Oh ya Jackie Chan juga gitu ya? Steven Seagal. Dia direkturnya, Tapi dia Jackie Chan juga utamanya. gitu. Emang iya? Iya, Jackie Chan juga gitu. Sekarang ya? Dulu mah enggak. Dulu waktu yang pas Police Story berapa belum kan? Tapi pas setelah dia debut kan. Makanya sampai sekarang dia masih bikin film tuh kan karena itu dia. Sampai ke luar negeri itu kan duit dia. Apanya? Rumah produksinya dia gitu kan. Oh, iya? Kayak gitu emang Jackie Chan. Gue udah menonton Jackie Chan. Tapi Jackie Chan gak ada hubungan sama sci-fi seriusan. Ada hubungan sama sci-fi ya. Gak ada. Nah, jadi kita apa namanya? Biasanya topik yang paling sering dibahas di sci-fi itu adalah yang paling berat. Yang paling berat adalah Alien. Paling berat adalah paling ringan alien. Karena intinya adalah bumi aman, tiba-tiba ciu datang. Alien. Ya, ada alien datang. Paling berat tuh adalah lo hidup, tapi lo nggak bisa mati. Tapi kan berarti kan ada endingnya dong, ada ceritanya dong di balik kenapa dia bisa matinya maksudnya gitu. Contohnya kayak Please lah itu beda lagi. Itu bisa mati sih bisa, tapi ya ngereset ulang-ulang lagi ceritanya. Ngelup ya. Tapi gue bingung, itu kan dia ngelup kembali ke masa lalu kan ya. Tapi kenapa dia nggak ada paradoks sama sekali ya? Please lah kill. Saya tuh Nggak usah dibahas lagi lah. Tapi kalau misalkan dari awal katakan hukum paradoks itu kan kalau misalkan dia ketemu sama diri sendiri kan. Itu dia sendiri. Iya harusnya paradoks. Itu hancur dunianya. Itu nonton baca apa nonton di mana gitu. Jadi teorinya tuh sebenarnya dunia itu terdiri dari multiple universe kan. Jadi multi universe jadi banyak banget gitu loh. Bumi itu nggak cuma satu, ada bumi A, B, C.
D, E, F, G banyak banget gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan lu main di satu universe lu sendiri, misalkan lu dari dunia A gitu kan. Terus lu balik ke masa lalu buat mengubah masa lalu, misalkan masa lalu dulu tuh pengen nembak cewek, tapi pasti bakal ditolak, makanya lu pengen nyegah lu yang masih kecil biar nggak nembak cewek itu, biar nggak nyesel gitu kan. Soalnya di masa depan lu jadi nggak bisa move on gitu kan. Nah, lu harus nyegah dia tuh tanpa ketahuan lu nya sendiri. Kalau ketahuan nanti bisa paradoks. Nah, kalau misalkan paradoks itu dunia A lu bisa hancur semuanya. Cuma gara-gara gitu doang. Karena lu berada di tempat yang seharusnya nggak ada. Gitu. Maksudnya itu paradoks tuh gitu. Tapi nggak berlaku sama Battleship. Kalau di film itu kayaknya paradoksnya ya itu. Dia ketemu sama dirinya sendiri malah jadi ngeluh. Apaan tuh? Maksudnya jadi kayak gitu. Jadi takdirnya ngomongin film predestination. Itu akibat paradoksnya bisa jadi kayak gitu. Kalau yang Spock tuh nggak Spock? Apa tuh? Battleship ya? Wait, what? Yang gini. Hah? Kapten Spock. Enggak tahu itu yang mana sih? Itu ada dia di usia muda sama tua itu satu dunia dia. Ketemu nggak biasa aja. Ya Nggak ada dia macam-macam apa-apa sih. gitu. Soalnya itu kan belum nggak mungkin ya. Manusia itu nggak mungkin ada yang bisa ke masa lalu. Iya, betul. Itu Kecuali mungkin. takdir. Kecuali takdir. Ada pun paling mimpi kali ya. Mimpi pun tapi kan nggak bisa ngubah semua. Iya nggak bisa ngapain, nggak bakal ngubah. Lu bangun di masa depan tetap masa yang sama. Iya. Nggak bakal berubah apa-apa. Lo cuma kayak pengen ngebuang masa depan lo kembali ke masa lalu dalam mimpi aja gitu. Jadi lo pengen bersenang-senang di masa lalu dalam mimpi. Itu pokoknya kalau misalkan udah emang yang paling berat itu tuh dalam sci-fi itu waktu yang paling berat itu yang maksud gue paling berat ya. Gitu. Kalau alien itu paling berat, ngelawannya paling berat Ngelawannya berat. karena apa, teknologi kita tuh kalau dicerita ya itu kalah kalau kenyataan nggak tahu sih gimana. Nggak tahu ada alien atau enggak. Lu percaya alien nggak? Nggak tahu, gue alien soalnya. Nggak, intinya sih kalau misalkan lo makhluk Mars, lo datang ke sini lo alien gitu. Itu gini aja. Itu kan alien. Lo orang Depok nih. Ke Jakarta nih lo alien sebenarnya. Bagi orang Jakarta. Berarti jadi alien gampang lo tinggal bikin KTP doang. Ya itu dia. Siapa Pak RT sama Pak RW anjir kalau misalkan lo bikin KTP doang jadi alien. Itu masalah siapa? Itu orang asing lah, please lah, orang pendatang. Presiden itu siapa presiden? Kalau kita alien aja siapa presidennya? Oh iya benar juga. Iya kan? Oh jadi politik sih. Ya udah, lupakan itu politik. Semua itu emang salah dia. Tapi kalau misalkan tuh ya kalau paling berat ya benar kalau alien nyerang ya otomatis berat gitu kan. Misalkan kita pakai AK-47 ya dia udah ngelesar gitu. Iya. Kita nembak atu-atu dia satu paket. Cus! Boom gitu kelar gitu kan. Hitungannya lo cuma satu peluru kena satu badan bolong. Dia satu peluru yang bolong semuanya. Itu lawannya berat. Tapi kalau misalkan emang paling berat itu paling ultimate lah. Itu paling akhir itu ceritanya tentang loop waktu. Karena paling sadis. Kalau misalkan kita karena ada pepatah juga ya, waktu bisa membunuhmu. Tadi dulu. Emang ada apa? Ada, waktu bisa membunuhmu. Bukannya ada yang waktu adalah uang ya? Enggak, waktu ada pedang. Ambigu anjir. Pepatah Arab, waktu adalah pedang. Oh. Jadi waktu itu sama aja bisa membunuh lo juga kan? Iya, kalau lo nggak bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Kayak gitu. Iya, itu kayak ini ya, pedang dua mata ya? Iya, pedang 5 mata. Kalau nggak selain Infinity aja matanya bulat gitu kan? Bulat ya. Serem juga ya bola, tapi tajam banget itu ya. Itu gimana ya? Itu gimana ya? Kan licin harusnya ya. Tapi itu dari semua arah loh. Bola disebut pedang tapi itu kan bola kan harusnya kan? Semua arah bola kan? Bener. Iya kan? Tajam tapi bisa tuh robek gitu. Itu kayaknya sci-fi. Itu sci-fi itu. Itu sci-fi. Itu pasti bukan logam itu. Ada pengaruh lain di sekitarnya itu. Ya. Terus belakangan gue juga nonton Occult Nine juga itu lumayan sci-fi tapi occult juga, maksudnya ngomongin mistis juga. Occult Nine gue nggak nonton karena gue masih nonton ya. Ya Titikuma series lah itu selalu memberikan hal-hal yang berat itu dan itu ya wajar sih ya, Jepang kadang suka berimajinasi terlalu tinggi dan kadang kita suka nganalar. Ya kan Jepang itu kayak misalkan bayangin lo nonton anime sama versi live actionnya kadang-kadang suka lebay. Mentang-mentang animenya larinya tiap pas lagi kencang larinya tiba-tiba ada angin lewat terus ntar rock keangkat. Contohnya kayak Naruto aja. Naruto emang live actionnya? Nggak ada. Nggak, gue perbandingan gitu maksudnya. Oh perbandingan Kayak gitu. Apa lagi ya sci-fi?
Sci-fi itu. Ngomong-ngomong soal apa? Soal ngelup deh, soal ngelup ya. Kalau misalkan lu bisa ke masa lalu, lu pengen ngapain? Gua mau ngapain ya? Paling tidur sih ya. Gue bingung mau ngapain. Belum mikir gue. Mungkin ini kali ya, daripada ngelakuin hal yang berguna, mendingan tidur aja gitu kali ya. Tidur aja deh. Karena udah misalkan besoknya ulangan. Oh iya, hari ini gua bakal belajar ya, udah tidur aja gitu kali ya. Gimana soalnya kan lu udah tahu semua dari masa depan. Oh iya benar juga ya. Tapi emang lu apa semua jawabannya? Ya itu sih bisa diatur sebenarnya. Gue sebenarnya kalau misalkan disuruh lu kalau misalkan bisa balik ke masa lalu buat ngubah apa yang pengen diubah, dulu gue sempat kepikiran pengen nggak pernah pacaran sama si itu, si yang kedua itu. Yang kedua apa ketiga? Yang kedua please. Yang gede itu ya. Ya yang tinggi. Yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia udah ngubah hidup gue banget. Tapi di satu sisi kalau misalkan gue nggak ketemu dia, gue nggak bakal bisa kayak sekarang duduk di sini. Kadang kita ngumpul gitu terus sama teman-teman closer gue, karena kan itu kan hal yang kecil bisa merubah hal yang besar kan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita salah ngubah dikit aja atau alter lah ya istilahnya ya, misalkan gue pengen nembaknya di kereta gitu, bukan di arah jalan ke rumah dia misalkan gitu kan, terus nanti pasti ada yang berubah gitu kan. Waktu itu kan begitu kan. Iya. Tiba-tiba harusnya lu jadi Adit langsung jadi Nur gitu ya. Itu kayaknya gue kembali ke cahaya gitu. Kayaknya gue udah nggak ada itu kayaknya gitu. Iya kayak gitu itu kalau misalkan main waktu tuh bahaya. Jadi jangan sekali-kali main waktu, karena waktu bahaya. Katanya Adit tadi. Ya kalau misalkan kalian pengen mutusin cewek atau cowok kalian jangan mikir-mikir lagi ya. Jangan mikir-mikir aja. Kalau emang udah enggak atau ya udahlah, selesaikan dengan tepat sasaran. Tepat sasaran. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Ya langsung aja to the point ya. Karena kalau misalkan enggak, sayang waktunya aja. Yang harus bisa dipakai buat tidur ya kira. Mungkin lo bisa pakai tidur atau hal yang lebih berguna lagi. Contohnya tidur lagi. Tapi yang paling berguna emang tidur sih. Soalnya lo nggak mau kenapa apa, itu berguna banget sumpah. Nggak merugikan orang lain juga. Tapi rugi waktu. Rugiin diri lo sendiri. Rugiin diri lo sendiri ya. Kayak gitu. Terus kalau misal apalagi ya, banyak tuh yang kayak misalnya lo pengen nyelamatin seorang yang udah nggak ada berkali-kali kayak. Coba lo bayangin kalau misalkan tahu kan si itu teman kita yang udah nggak ada itu. Oh ya kan kita kan sebenarnya telat banget ya tahu tentang penyakitnya dia kan ya. Sebenarnya sih udah tahu sih. Serius gue? Iya kan. Coba kalau orang tua juga telat banget tahunya kan. Ya kan. Coba kalau misalkan tahu apakah dia masih di sini atau enggak ya gitu. Karena itu kan gimana ya? Udah fix itu ya kayaknya ya. Kayaknya emang udah belum ya, namanya cuma masalah waktu doang ya. Takdir kan. Masalah waktu doang. Belum kayaknya udah. Sekarang kita sehat walafiat kan ya. Ntar tiba-tiba misalnya kayak gue nih ya, gue pulang ke rumah langsung keluar alien tiba-tiba lu mati di sini Dit. Siapa yang tahu kan? Wait what? Oh iya gue yang mati. Gue kira lu yang mati di sini kan. Lu pulang ke rumah lu mati di sini gimana ceritanya? Gue salah. Itu dia. Iya sih benar juga sih. Kan gak ada yang tahu waktu kapan kita diambil, kapan kita dibawa, kapan kita digituin. Ya kayak gitu, itu paling menyeramkan itu waktu. Kalau misalkan sci-fi, tapi selain dari waktu yang sangat krusial, yang sangat krusial, ada juga kekuatan nih kan. Kekuatan dari dalam kayak mutan termasuk sih sci-fi. Iya, mutan itu masuk. Resident Evil masuk. Zombie. Resident Evil itu masuknya dia adalah sci-fi. Kalau Resident Evil mah ada yang zombie yang ini kan make pemujaan itu nggak tahu gue yang mana ada tuh. Oh yang 4 mistis, lupa dulu. Yang 4 apaan? Resident Evil 4. Enggak dodol, pemujaan. Jadi mistis, bukan berkat virus atau lala gitu. Yang ada itu ada. Ada dulu. Kayak ada dah. Itu ya contohnya kayak ini aja. Tapi kalau misalkan ngomongin soal itu kan Resident Evil gitu atau zombie lah gitu ya. Jadi kan intinya kan dia tuh disuntikkan sesuatu gitu. Pakai Hydraxil ya kalau di anime apa? What? Apa? Hydraxil. Apaan tuh? Bunga Hydraxil nggak? Oh iya, itu Sankaria. Itu Sankaria. Jadi dia hidup lagi. Tapi pada dasarnya kan otak bisa diangetin sih ya katanya. Bisa disimpan maksudnya.
otak itu sebenarnya udah mati aja. Ya kan, tapi katanya ada donor otak, katanya ada katanya sih. Mungkin harusnya ya, otak tuh kalau udah keluar dari dalam tubuh kita, apalagi mati jantung kita udah berhenti, mati lah. otomatis mati dia, Iya. nggak bekerja lagi, dia mengkerut dia. Iya apa? Enggak lah. Mengkerut. Mengkerut apa ya? Gue keponya di situ mengkerut. Kalau mengkerut kan pasti mati kan? Ya lo harus mati sih, soalnya lo udah nggak punya aliran darah lagi ke otak. Iya itu dia si jantungnya itu. Kalau misalkan orang mati emang jantungnya berhenti ya? Tapi kalau otak lo mati, Ya. tapi jantung lo hidup lo masih hidup lo, tapi lo nggak bisa buka nggak bisa buka mata. Hitungannya brain death. Iya. Oh iya. Brain death itu lo hidup tapi nggak hidup. Nah, Gimana tuh? sedih banget tapi. Soalnya kan nggak ada yang ngatur kan? Darahnya jalan tapi nggak ada yang ngatur apa-apa kan? Nggak ada yang Gerakan bisa. ngatur motorik ke otaknya. Iya nggak ada. Ya emang otaknya nggak bisa ngatur kan, otak kan pusat. Nah ini kan kantor Iya, pusat ini. kantor pusat ya. Kantor pusat ya. Kantor siapa yang mana? Kantor cabang. Kantor cabang. Kan dari hulu ke hilir. Ya nggak mungkin ya, zombie berarti ada itu. Kita bisa jadi aja sih. Cuman kalau misalkan kan kebanyakan di film itu kan dia ditembak pala berhenti, berarti otomatis apa namanya, otaknya masih hidup, masih makanya badannya bergerak. Bisa jadi ada inang. Mungkin ada makhluk lain masuk dalam tubuhnya si orang itu, terus dia masuk dalam otaknya dan menggilangkan otaknya itu, bisa jadi. Ada juga soalnya zombie tapi jantungnya masih gerak, tapi kesadarannya beda lagi dia, Iya, bukan nggak manusia ada, manusia karena biasa. emang jiwanya udah nggak ada. Udah nggak ada jiwanya. Nggak ada jiwanya. Sebenarnya kan kalau misalkan, ya gue pikir baik-baik barusan, bener juga sih kalau misalkan zombie itu beneran bisa ada ya, mungkin aja. Soalnya kan kita nggak pernah tahu kan, virus itu kan kontroversi kan, dia makhluk hidup atau bukan, ya nggak? Virus makhluk hidup, Tapi kan kontroversi kan, makhluk hidup, itu makhluk hidup atau bukan kan. makhluk hidup. Gue belajar biologi dulu dia. Ya gue juga belajar, gue juga percayanya dia itu makhluk hidup karena nggak mungkin dia bisa menggerakkan sesuatu ya kan, kalau dia sendiri itu Karena dia punya 3 insang terserah bukan, gitu. dia punya 3 ini, dia punya 3 bagian tubuh, ada kepala, ada badan, ada ekor. Apa namanya ya kalau zombie begitu. Kalau misalkan Indonesia diserang zombie pasti Margo ya, pasti. Kenapa Mas? Will Parma. Yang dulu kita waktu SMA Oh sering gitu loh. iya. Sering ceritain itu semua. Sebenarnya rasa dan Evil juga sih habis nonton bioskop. Jadi Sekarang beneran digali ke bawah lagi ya buat parkiran kan? tapi beda. Yang situnya, bukan situnya berarti. Yang kita maksud kan di bawah itunya persis ya. Dia bawa yang lingkaran Gedung utamanya itu ya. utamanya. Iya. Kalau misalkan ada mah serem itu. Tapi keren sih kayaknya. Keren. Ya keren tapi nggak cerita itu kan kenyataan gitu kalau misalkan ada mah. Kalau misalkan gue sering banget tuh ngeliat anak apa namanya, banyak yang kayak apa sih, kayak ibu-ibu lah gitu kan, banyak yang cerita kalau misalkan ada zombie menyerang apa orang biasa mati, ibu hidup karena kita udah biasa nontonnya. Pertanyaan gue, lo kan kerjanya nonton anjir sama nge-vape kan biasanya kan, yang anak-anak baru ya, gue sih enggak ini, mereka soalnya budayanya begitu banget dah. Bukannya nonton anime malah nonton itu dulu. Lihat Erogovoy pasti nge-vape. Lu bayangin orang kayak gitu kan, diserang zombie, lu yakin bakal jadi kuat dan survive? Belum tentu. Kemungkinan malah kecil. Karena pikiran mereka tuh ternyata ya pas ada zombie mereka malah ngayal, emang kita mau ngayal kalau misalkan ada zombie di depan mata kita gitu, terus diserang, kita berhayal di shotgun. Mana ada anjir, ini rumah lo. Iya kan? Iya, kecuali lu punya shotgun di rumah. Ya kecuali kalau misalkan ternyata orang lu tua lo punya lisensi senjata api baru bisa. nggak harus gitu juga. Kecuali kalau misalkan gini. Soalnya di Indonesia lu mau dapat senjata api susah. masih punya lisensi dulu. Iya. Tapi kalau misalkan bapaknya tentara, tiba-tiba ada gudang khusus kan, itu termasuk khayalan dari kenyataan. Nggak bisa, nggak boleh deh. Hah? Setiap tentara dia maksimal dia cuma menyimpan 2 senjata doang atau 3 senjata dulu. Satu di tangan, satu lagi di bawah. Satu di tangan, satu di bawah, satu lagi buat dijaga-jaga. Ada yang buat di mobil, ada yang buat biasa ditaruh di pocket atau dalam rumah, bisa gitu. Berarti nggak sebebasnya di film-film itu ya? Kalau soalnya beda. Yang Kalau di Indonesia film-film berarti? soalnya di Amerika kan. Amerika itu kan apa namanya, free country. Lo mau beli senjata apapun juga nggak masalah sebenarnya, asal lo punya uang. Kalau di Indonesia nggak bisa. Lo mesti bikin lisensi ke Perbakin dulu kalau nggak salah namanya. Itu les dulu gitu ya?
Susah lo anjir tesnya. Iya kan, Tes psikotes gitu anjir, psikologis gitu. ya. Tapi kalau misalnya beli di black market bisa nggak ya? Beli doang. Di black market bisa sih. Kalau lo apa namanya? Menjadi kriminal. Enggak, misalnya kalau lo apa namanya? Sanggup untuk bisa beli black market atau ketemu orang itu gampang ya. Lo tinggal buka ke Tor aja, lo download Tor. Itu isi black market semua. Tor. Tor itu modelnya kayak browser itu kayak Google Chrome, tapi dia Tor. Oh. Buat masuk ke deep web gitu. Deep web tuh sci-fi loh. Dulu saya ngomong. Ya teknologi soalnya. Deep web sci-fi. Soalnya dia bisa membuat boneka dari manusia. Sci-fi kan kayak gitu. Sci-fi, termasuk sci-fi. Tapi ya kalau misalkan wait what? Oh iya benar, kan cuma buat boneka doang. Gue kirain itu secara mistis bergerak gitu. Gerak. Pakai itu. Lo pakai hitungannya robot gitu. hitungannya gini. Lo tubuh manusia. Cuma berparas boneka. Mainly emang lo masih boneka bentuk gitu kayak gitu dah. Tanpa ekspresi. Masih apa-apain gini udah gitu aja mulut lo. Kayak gini bisa gini udah gitu. Jahat ya. Ada beneran. Gue sudah nonton soalnya. Itu bagus sih buat pendidikan gue. Iya pendidikan lo Gil. Gue punya murid yang rada-rada soalnya gue ngeri ntar masa depannya ini mencekam sekali. Ya udah, balik lagi deh. Gue nggak bisa lebih aneh daripada yang sekarang Gil. Ya udah aneh sih tapi nggak bisa lebih daripada ini juga. Tapi emang sih dari semua itu emang waktu sih yang paling bahaya. Paling bahaya, paling serem tuh. Paling serem tuh waktu. Kalau misalkan suatu hari lu datengin sama aliennya nitipin lu mesin waktu ya hati-hati. Kecuali kalau misalnya aliennya nitipin Omnitrix ya nggak apa-apa sih pakai aja tuh. Itu apa? Itu yang di Benten. Oh, Benten. Terus tiba-tiba keluar Exodia ya? What? Exodia bukan alien. Itu alien. Dia makhluk zaman dulu aja sih intinya sih. Iya, pokoknya gitulah dia penjaga makam, penjaga kastil, penjaga harta karun. Jadi ingat Kaiba gue. Kaiba. Iya. Dari pikir-pikir soalnya kan Yu-Gi-Oh itu kan dia sebenarnya mistis tapi gara-gara Kaiba dibuat jadi sci-fi kan. Iya. Teknologinya dia bangsat soalnya. Terus pada pindah dimensi segala gitu kan, semua ketemu doang dia. Wait, spoiler itu. Spoiler itu ya. Terus apa namanya selain ada apa namanya makhluk yang alien atau mungkin zombie atau apa itu kadang sci-fi itu ada juga kekuatan aneh macam teleport itu yang terkenal. Habis itu ada mengendalikan apa itu? Mengendalikan elemen listrik itu sama kayak yang itu di elemen. Overwatch itu. Siapa sih namanya? Sombra. Iya itu. Dia bisa ngehack. Ya tapi waktu itu pakai alat ya kayaknya. Dia pakai alat dia. Pakai alat ya. Kayak gitu. Itu sebenarnya apa ya? Pernah dengar di mana sebenarnya setiap orang tuh kan punya tegangan listrik masing-masing kalau nggak salah. Tapi bukan listrik ya apa ya itu sebenarnya energi sih ya. Energi dalam manusia. Makanya dia kalau misalkan apa rambut kita digesek misalkan sama sisir ya bisa responnya ntar ada energi Rambut gitu. digesek sama sisir. Iya ntar keangkat kan rambutnya kayak gitu. Bukan sisir digesek sama. Oh iya benar. Oh iya benar kebalik ya. Itu soalnya ada energi tapi ya tergantung sih karena juga ada benda mati yang kayak gitu juga. Banyak kayak misalkan kenapa kita kesetrum itu bisa pingsan gitu kan karena kan beradu energi dan sebagainya. Bahkan saraf kita bisa rusak. Kan saraf kita kan jaringan soalnya. Bisa jadi. Pasti gue lupa ininya apa namanya penjelasannya dulu apa. Untuk kita anak IPA dulu. Habis sel terus apa jaringan ya? Habis sel organ apa gitu ada. Pokoknya habis sel itu habis sel itu ada sel-selnya lagi. Jadi ada, gitu pokoknya. Ada urutannya gitu. Nah, itu banyak lah pokoknya udah lupa gue itu udah lama kan. Yang kayak gitu-gitu yang apa namanya sebenarnya bisa aja gitu. Gue pernah sih ngerasain sih. Kita pernah teleport gue pernah ngerasain. Teleport tapi dalam mimpi otomatis karena nggak mungkin kalau di dunia nyata. Tapi sekarang kan kalau misalnya lo bayangin aja kan teleport itu kan memindahkan tubuh secara full. Kalau tubuh ya yang gue maksud ya bukan benda ya kan. Sedangkan tubuh itu terdiri dari apa? Rumit manusia itu rumit itu. Terus kalau tiba-tiba pindah usus di luar kan lo bingung ntar gimana. Mata lo di dalam lah gimana tuh. Makanya itu sama aja sebenarnya secara nggak langsung
merealisasikan manusia kembali ketika dipindahkan gitu. Ya entahlah, itu cuma teori kita doang, kita bukan peneliti. Bukan, tapi Kita cuma mencoba. nanoji. Berapa tuh? Berapa menit? 25 menit. Mana tulisannya? Ya udah, tutup aja. Ya udah deh, gitu aja deh. Walaupun gitu nggak jelas, aja. biasa rendam-rendam kita kayak gitu emang. Oke. Nama juga Nanoji. Nanoji udah, TikTok ya, walaupun nggak ada tehnya. Pokoknya ya tunggu aja Nanoji TikToknya selanjutnya. TikTok. Iya, terus maaf ya kemarin 2 minggu nggak update, itu bener-bener Lagi pusing. kurang orang. Sebenarnya bisa kemarin kita udah ini ya, cuman karena banyak noise yang mengganggu, juga noise yang mengganggu pasti ya. Jadi kita simpulkan sekarang adalah Nanoji TikTok yang keempat. Empat kan ya? Wow. Ya lah keempat. Ya udah, anggap aja nggak berapa ntar. Ya pokoknya keempat lah gitulah pokoknya. Ya udah, mungkin kalian punya pendapat lain tentang sci-fi itu apa, kalian bisa share, komen di bawah videonya. Salah kan video kan ya? Ya bukan, kalau nggak salah emang video, walaupun cuman itu doang, nggak ada gambarnya sih. Ya paling cuma gambarnya gitu doang lah, merah-merah nggak jelas. Ada Jin session ya. Ya udah, gitu aja. Gitu aja. Dan ada sih bener materi tentang mimpi itu. Itu lebih keren lagi kita yang tentang astral. Itu mungkin bisa jadi PR buat kita kali ya, buat lanjut TikTok depannya atau kapanpun. Iya. itu. Oh, tentang mimpi itu bagus, termasuk mimpi yang itu tuh yang mecek tuh. Ya boleh dah. Ya Ya udah. itu, terima kasih udah mendengarkan Nanoji TikTok yang kurang jelas ini. Wow, menitnya banyak sekali. Ya udah, terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah.